Tahun 1597, setelah 6 tahun perang pertama antara Korea dan Jepang berakhir, Laksamana Yususin diberhentikan karena dituduh telah melakukan pengintaian. Ia dibawa ke ibu kota untuk menjalani hukuman. Namun di tahun yang sama, Angkatan Laut Korea yang dipimpin Wokyun dihancurkan oleh Angkatan Laut Jepang yang menandakan perang kedua di antara mereka dimulai. Dan untuk pertama kalinya sejak tahun 1592, Jepang berhasil menduduki Provinsi Jeolla. Mereka merebut benteng Nanwon di tanggal 16 Agustus, serta di tanggal 25-nya mereka menguasai benteng Jeonjeon dan akan menuju utara untuk menjajah ibu kota. Maka pihak Korea melepaskan Laksamana Yususin tanpa gelar militernya. Namun begitu, ia terus berjuang dan merekrut para tentara sampai berhasil memperoleh 12 kapal lalu menetap di pelabuhan Biupa Jindo. Sementara di pelabuhan Uhran yang hanya berjarak 100 mil jauhnya dari posisi Laksamana Yususin, sekitar 300 kapal perang Jepang mulai berkumpul, dan inilah film The Admiral. Malam itu di pelabuhan Biupa Jindo, Laksamana Yususin dan ke-12 kaptennya mengadakan pertemuan untuk menghadapi agresi Jepang. Kapten Baisol mengusulkan agar mereka bergabung dengan tentara Korea. Namun saran Baisol tidak ditanggapi Laksamana Yususin sehingga ia menghasut kapten lainnya supaya mengutarakan pendapat mereka. Tapi sayang tak ada satupun yang berani mendesak Laksamana Yususin. Melihat hal ini, Kapten Baisol begitu marah hingga ia meragukan kapal kura-kura yang dibuat Yususin. Mendengar perkataan Baisol, Kapten An mencoba menghentikannya namun dimarahi oleh Kapten Baisol dan terjadilah perdebatan sehingga Laksamana Yususin membubarkan pertemuan. Sedangkan di pelabuhan Uran yang menjadi markas tentara Jepang, Komandan Wakijaka mengatakan pada bawahannya jika mereka tidak boleh gagal menangkap Raja Korea dan bertekad mendahului komandan lainnya agar ia mendapat pujian dari Menteri Toyotomi. Namun ia harus bersabar dan menunda penyerangan karena menunggu kedatangan komandan yang baru. Sementara di pelabuhan Jindo, Laksamana Yususin yang sakit-sakitan tertegun setelah membaca surat perintah dari Jenderal Korea yang memintanya membubarkan pasukan yang ia miliki dan mendesak Laksamana Yususin untuk bergabung dengan tentara Korea. Selagi Laksamana Yususin merenung, Komandan Wakijaka serta prajuritnya membantai penduduk Korea dan mempermainkan salah satu prajurit Korea sebelum dieksekusi. Namun ketika hendak mengeksekusinya, tiba-tiba prajurit itu terkena tembakan oleh sniper komandan yang baru diutus Menteri Toyotomi. Lalu komandan itu menghampiri Wakijaka dan membuka topeng yang ia gunakan sehingga Wakijaka mengenali komandan baru itu yang bernama Kuroshima. Mereka tidak tahu jika mata-mata Laksamana Yususin bernama Junsa terus mengamati gerak-gerik mereka. Berkat mata-mata Junsa, Laksamana Yususin mengetahui kedatangan pasukan Jepang yang dipimpin Kuroshima. Oleh karena itu, ia meminta Im Jun selaku mata-mata keduanya untuk menyampaikan pesan kepada Junsa bahwa ia ingin informasi akurat kapan pihak Jepang akan melakukan serangan, agar nantinya ia bisa menghadang mereka di pelabuhan Biupa Jindo yang akan dilalui pasukan Jepang menuju ibu kota Korea. Sementara di markas pasukan Korea, Kapten Baihong melapor kepada Jenderal Konyul bahwa Laksamana Yususin menolak bergabung dengan tentara Korea. Mendengar pernyataan tersebut, Jenderal Konyul begitu marah dan mencemooh Yususin serta pasukannya. Tidak terima Laksamananya direndahkan, Kapten Baihong membalas dengan mengatakan jika Jenderal Konyul takut pada tentara Jepang. Sontak saja perkataan ini menyulut amarah Jenderal Konyul sehingga ia perintahkan prajuritnya mengamankan Kapten Baihong. 울산성의 그 악랄한 가정 장군! 홍제국께서 이 말을 Sedangkan di markas pasukan Jepang, Komandan Kuroshima menjelaskan rencananya di hadapan Wakijaka bahwa ia akan menyerang ibu kota Korea pada malam hari ketika air laut di pelabuhan Jindo menyusut. Akan tetapi rencana Kuroshima ini diremehkan oleh bawahan Wakijaka sehingga menyebabkan ketegangan di antara mereka. Kuroshima. Pagi harinya pasukan Laksamana Yususin dikagetkan dengan kepala Kapten Baihong yang tergantung di layar kapal. Tak hanya itu, mereka juga menemukan beberapa kepala prajurit lainnya yang terpenggal. Dan ternyata pelakunya adalah Komandan Kuroshima. Bawahan Wakijaka yang mengetahui tindakan Kuroshima begitu marah karena ia takut Laksamana Yususin akan melakukan balasan yang sama. Maka ia pun mendatangi Kuroshima untuk menasehatinya, namun ia diancam oleh Kuroshima.
Lagi Kuroshima dan anak buah Wakijaka berkonflik, Laksamana Isunsin mengeksekusi prajuritnya karena tertangkap melarikan diri. Setelah itu, Isunsin ditemani satu kaptennya dan seorang pak tua mendatangi Selat Myongryang, di mana ia berencana untuk menggunakan tempat tersebut dalam menghalau agresi Jepang. Pak tua mengatakan kalau dalam 2 hari ke depan air laut akan mengalami air pasang besar, maka mereka harus secepatnya menyelesaikan kapal kura-kura jika ingin menghadang Jepang. 지금은 뭔가 굵직한 나무 희망을 소리는 Sehabis melihat lokasi yang akan menjadi medan pertempuran, Laksamana Isunsin kemudian kembali ke tempat peristirahatannya dan minum minuman beralkohol sambil ditemani sang putra, hingga ia mabuk berat dan bermimpi didatangi 3 mendiang kapten kepercayaannya. Ia pun mendekati mereka dan hendak memberikan minuman, namun tiba-tiba anak buah Kapten Baisol menyerang Isunsin, namun ia beruntung diselamatkan oleh putranya. Tapi naas bagi kapal kura-kura yang ia bangun ternyata dibakar kelompok Baisol. Kapten An yang mengetahui biang kerok dari peristiwa tersebut langsung mengejar Baisol yang telah melarikan diri. Dengan keahliannya memanah, Kapten An berhasil menewaskan Kapten Baisol. Sementara Isunsin menangis histeris melihat kapal kebanggaannya dilalap si jago merah, dan terbakarnya kapal tersebut disampaikan kepada Wakijaka oleh anak buahnya sehingga membuat Wakijaka begitu senang. Di keesokan harinya, mata-mata Im Jun yang diutus menemui Junsa hampir saja tertangkap oleh prajurit Jepang karena berusaha ingin menolong seorang warga yang dikejar prajurit Jepang. Namun beruntung, ia bisa mengelabui prajurit Jepang dengan berbaur di barisan para tawanan. Dan saat itulah Junsa tiba di tempat mereka. Ia langsung menyadari bahwa tidak mungkin memberikan informasi kepada Im Jun, sehingga ia berniat menolong warga yang tadinya hendak dihabisi supaya ia dapat menitipkan informasi tersebut. Dan ternyata di sana ada seorang pemuda Korea lainnya, sehingga Junsa memberikan informasi tersebut kepadanya untuk disampaikan pada Laksamana Isunsin. Dan tak lama kemudian informasi itu pun tiba di tangan Laksamana Isunsin yang mengabarkan jika pihak Jepang akan melakukan serangan esok pagi. Mau tidak mau, Laksamana Isunsin perintahkan putranya untuk mengevakuasi para penduduk. 명령을 뒤로 두고 싸울 순 없다. 지금 당장 해남 우수영으로 갈 것이다. Ketika malam tiba, pasukan Jepang mulai berpesta sebelum melakukan penyerangan, sementara Laksamana Isunsin membakar seluruh tempat tinggal mereka di pelabuhan Chido agar tidak ada tempat bagi mereka untuk pulang. Itu artinya mereka harus berjuang sampai mati di medan tempur. Hingga pagi menjelang, ke-12 kapal Laksamana Isunsin berlayar menuju Selat Myongryang untuk menghadapi agresi Jepang. Dan tepat di jam 8 pagi, kedua kubu saling berhadapan, di mana Jepang dengan 330 kapalnya siap menggempur pasukan Isunsin. Melihat adanya begitu banyak kapal pasukan Jepang membuat ke-11 kapal Isunsin mundur ketakutan. Hal ini dilaporkan oleh Kapten Song kepada Isunsin, namun ia diperintahkan untuk melepaskan jangkar dan bersiap untuk melakukan pertempuran. Komandan Kuroshima yang menyaksikan sebagian kapal Isunsin mundur secepatnya perintahkan 1 batalionnya untuk menyerang. Ia tidak tahu jika air laut mulai pasang sehingga menyebabkan sebagian kapal mereka saling bertabrakan. Hal ini dimanfaatkan Isunsin untuk lebih dulu melesatkan tembakan. Gempuran demi gempuran yang dilancarkan pasukan Isunsin membuat batalion pertama pasukan Jepang tidak berdaya dan air laut mulai berubah menjadi merah darah. Hal ini menimbulkan kemarahan Kuroshima sehingga ia perintahkan batalion keduanya untuk menyerang. Mengetahui batalion kedua Jepang sudah bergerak, Laksamana Isunsin meminta Kapten Song memutus tali jangkar dan memintanya untuk mempersiapkan pertempuran jarak dekat. Pertempuran jarak dekat pun tak terhindari dengan banyaknya prajurit Jepang mengakibatkan kapal Laksamana Isunsin terkepung. Meski begitu, mereka terus berjuang demi mempertahankan tanah air mereka. Akan tetapi gempuran pasukan Jepang kian gencar yang mengakibatkan satu prajurit Korea mengalami ketidakwarasan, sehingga ia nekat mengambil tongkat api lalu menyulut Tong Mesiu yang menciptakan ledakan besar.
Tapi beruntung Laksamana Yususin selamat. Ia kemudian mendekati Kapten Hong guna memintanya memindahkan meriam kecil di geladak kapal dan menyuruh Kapten Hong untuk menghancurkan geladak kapal Jepang. Maka sesuai arahan dari Laksamana Yususin, Kapten Hong menjalankan perintah. Dan setelah selesai menepuk meriam kecil menjadi satu, Kapten Hong memberitahu Laksamana Yususin sehingga Yususin berteriak keras meminta seluruh pasukannya merunduk. Dengan ledakan yang begitu dahsyat, semua orang mengira Laksamana Yususin telah tewas. Namun tiba-tiba ia berdiri kokoh di atas kapal yang menjadi kebanggaannya, sehingga membuat seluruh prajurit Korea dan semua warga yang hendak mengungsi bersorak ria dan berbondong-bondong ingin membantu Laksamana Yususin. Tapi Kuroshima yang tidak ingin dipercundangi langsung perintahkan anak buahnya untuk menyerang. Menyaksikan pasukan Jepang kembali menyerang, Laksamana Yususin menginstruksikan Kapten Song agar mengirim tanda meminta bantuan. Tanpa penolakan, Kapten Song bergegas menarik tali bendera, namun belum juga bendera itu sampai ke puncak, ia terkena tembakan oleh sniper komandan Kuroshima. Mengetahui adanya sniper musuh, Laksamana Yususin membidik dengan meriam kecil sehingga tembakan kedua dari sniper itu melenceng. Lalu sniper itu berpindah tempat untuk membidik Laksamana Yususin, namun ia terkena busur panah yang dilesatkan Kapten An. Tak habis akal, Komandan Kuroshima melancarkan serangan dengan mengirim kapal berisi bubuk misi untuk ditabrakkan pada kapal Laksamana Yususin. Menyadari adanya kapal musuh mendekat, Laksamana Yususin dan pasukannya melesatkan tembakan meriam yang mengakibatkan rantai yang membelenggu para budak di dalam kapal terlepas. Mata-mata Im Jun yang menjadi budak di kapal itu segera memberitahu pihak Korea bahwa ada bahaya. Kemudian ia naik ke atas dek kapal untuk melepas rantai yang melilit kemudi kapal, tapi sayang ia dihunus senjata prajurit Jepang. Namun beruntung prajurit Jepang itu lebih dulu tewas terkena panah pasukan Yususin. Setelah itu Im Jun meminta istrinya untuk melambaikan sesuatu sebagai sinyal bahaya. Lewat kemampuannya membaca gerak bibir, sang istri yang bisu itu segera membuka kain yang ia kenakan lalu mengibarkannya sebagai tanda darurat. Hal ini pun dilihat oleh warga yang hendak mengungsi dan mereka pun beramai-ramai mengikuti apa yang dilakukan istrinya Im Jun, sehingga kapal anak buah Yususin melesatkan tembakan yang menghancurkan kapal tersebut. Kuroshima yang menyaksikan itu segera perintahkan anak buahnya untuk menyerang. Ia tidak tahu jika air laut mulai mengalami air pasang besar hingga mengakibatkan kapal mereka meluncur begitu kencang dan menabrak kapal Laksamana Yususin, dan pertempuran jarak dekat pun kembali terjadi. Merasa kalah jumlah, Kapten Song memanggil semua awak kapal untuk membantu pasukan Korea, tapi usaha ini tentu saja sia-sia belaka dan dalam keadaan terdesak tiba-tiba tembakan dari ke-11 kapal Yususin menghantam kapal komandan Kuroshima. Tenggelamnya kapal Kuroshima tak menyurutkan niatnya untuk mengalahkan Laksamana Yususin, sehingga ia melompat ke kapal Laksamana Yususin dan menyerang para prajurit yang menghadang langkahnya mendekati Yususin. Tapi ia dipanah prajurit Yususin yang membuat tubuhnya seperti landak. Meski begitu ia terus maju, namun langsung dipenggal oleh Laksamana Yususin. Bersamaan dengan tewasnya Kuroshima, pusaran air laut semakin mengganas yang menyebabkan kapal Laksamana Yususin terjebak di pusaran air laut. Di saat kapal Laksamana Yususin terjebak, Komandan Wakijaka mengirim 1 batalion kapal perangnya untuk menghancurkan Laksamana Yususin. Sementara pasukan Yususin nampak putus asa dan berpikir jika mereka akan kalah. Namun tiba-tiba puluhan warga Korea muncul lalu menarik kapal Laksamana Yususin dari pusaran air laut, hingga kapal itu terselamatkan dan mulai bersiap menghadapi pasukan Wakijaka. Hingga pada akhirnya kapal pasukan Wakijaka mendekat, tapi pusaran air laut yang kuat langsung mengakibatkan tabrakan beruntun.
Selagi tabrakan beruntun terjadi, ke-11 kapal Laksamana Yisusin akhirnya tiba tepat waktu dan menggempur batalion pasukan Wakijaka. Tak hanya itu, kapal kura-kura yang awalnya dilalap si Jago Merah muncul di sana dan menabrak kapal prajurit Jepang yang memporak-porandakan formasi batalion Komandan Wakijaka. Menyadari pasukannya digempur pasukan Laksamana Yisusin, Komandan Wakijaka terpaksa menarik seluruh pasukannya. 물살도 다시 돌아섰으니 배를 돌려라. Mundurnya pasukan Wakijaka menandakan keberhasilan Laksamana Yisusin dalam menghalau agresi Jepang, di mana kemenangan ini disambut rasa bahagia oleh warga Korea meskipun sebagian dari mereka kehilangan anggota keluarga dan hampir sekitar 49 prajurit serta 3 perwira tinggi pasukan Jepang menjadi tawanan. Kemudian Laksamana Yisusin perintahkan pasukannya untuk mundur dan meninggalkan Selat Myongryong yang menjadi medan pertempuran. Selang beberapa hari kemudian, Laksamana Yisusin ditanya oleh putranya terkait strategi yang ia gunakan karena putranya masih meragukan kemenangan yang mereka peroleh. Laksamana Yisusin pun menjawab jika kemenangan mereka bukan hanya terletak pada keajaiban melainkan pada semangat juang para pasukan dan semangat juang para warga Korea. Setelah itu kita diperlihatkan pada bulan Juli 1592 di mana pasukan Jepang kembali melancarkan serangan mereka di Pulau Hansa. Namun mereka dikejutkan dengan kehadiran kapal kura-kura yang langsung membombardir mereka dan film pun berakhir.